Selama 1 dekade terakhir, ada satu ritual penderitaan yang dihafal di luar kepala oleh jutaan rakyat Indonesia. Sebuah neraka birokrasi yang harus mereka lalui setiap bulan hanya untuk bertahan hidup. Ritual ini bernama mengurus surat rujukan BPJS. Bagi kita yang sehat, BPJS mungkin hanya potongan di slip gaji. Tapi bagi para pejuang penyakit kronis, BPJS adalah labirin yang menguras tenaga, waktu, dan ironisnya menguras kantong. Bayangkan Anda adalah seorang pasien gagal ginjal. Tubuh Anda lemas. Anda harus rutin cuci darah 2 kali seminggu di rumah sakit tipe B. Tapi apakah Anda bisa langsung datang ke rumah sakit? Oh, tidak bisa. Setiap tanggal 28 atau 29 di akhir bulan, Anda dalam kondisi sakit harus bangun pagi-pagi. Pergi dulu ke puskesmas atau vaskes 1, bukan untuk berobat, bukan untuk konsultasi. Anda ke sana hanya untuk satu hal, minta tanda tangan di selembar kertas sakti bernama surat rujukan perpanjangan. Anda harus antri berjam-jam bersama pasien batuk, pilek, dan ibu hamil. Setelah 3-4 jam menunggu, Anda akhirnya bertemu dokter puskesmas yang bahkan tidak memeriksa Anda karena tahu Anda pasien rujukan. Dia hanya akan mengetik di komputer, mencetak surat, dan tek, stempel didapat. Selembar kertas ini adalah tiket Anda untuk bisa cuci darah di bulan depan. Telat 1 hari saja mengurus ini, sistem akan menolak Anda. Nyawa taruhannya. Bayangkan, penderitaan ini dialami oleh pasien stroke yang harus fisioterapi, pasien diabetes yang harus kontrol insulin, pasien jantung yang harus ambil obat. Sistem ini yang disebut rujukan berjenjang di atas kertas tujuannya mulia, mencegah semua orang menumpuk di rumah sakit. Puskesmas harus menjadi penjaga gerbang. Tapi dalam praktiknya, sistem ini telah menjadi monster birokrasi yang merepotkan pasien dan bikin tekor. Merepotkan sudah jelas, tapi tekor. Ya, pasien dibuat tekor. Pasien gagal ginjal itu harus mengeluarkan uang ojek atau angkot 2 kali. Pertama, tekor ongkos ke puskesmas hanya untuk stempel. Kedua, tekor ongkos ke rumah sakit untuk berobat. Bagi mereka yang hidupnya pas-pasan, ongkos bolak-balik ini adalah bencana finansial bulanan. Sistem ini juga bikin tekor negara. Tekor BPJS triliunan rupiah. Bagaimana bisa? Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin membongkar borok ini. Menurut Menteri Kesehatan Budi, sistem rujukan bulanan ini telah membunuh fungsi puskesmas. Puskesmas yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan penyakit, preventif dan promotif, kini 80% waktunya habis hanya menjadi tukang stempel rujukan. Dokter-dokter hebat di puskesmas tidak lagi punya waktu untuk turun ke lapangan, mencari penderita TBC, atau melakukan screening dini diabetes di posyandu. Waktu mereka habis di depan komputer melayani antrean administrasi pasien kronis. Apa akibatnya jika pencegahan di level puskesmas lumpuh? Jawabannya bencana. Karena tidak ada screening, jutaan orang tidak sadar mereka punya bibit diabetes atau hipertensi. Mereka baru tahu setelah jatuh pingsan karena stroke, atau setelah mata mereka buta, atau setelah ginjal mereka rusak. Mereka terlambat. Mereka langsung masuk UGD di rumah sakit dalam kondisi parah. Dan apa artinya kondisi parah? Artinya biaya mahal. Biaya operasi bypass jantung, ratusan juta. Biaya cuci darah seumur hidup, puluhan juta per bulan. Biaya perawatan stroke. Biaya-biaya katastrofik inilah yang membuat tekor BPJS. BPJS bangkrut bukan karena melayani pasien batuk pilek. BPJS tekor karena harus membayar triliunan rupiah untuk penyakit-penyakit kronis yang seharusnya bisa dicegah di puskesmas. Dan semua itu terjadi karena puskesmasnya sibuk jadi tukang stempel. Sebuah lingkaran setan yang sempurna. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin ini memutuskan untuk memotong lingkaran setan itu. Sebuah revolusi besar-besaran di sistem rujukan BPJS kini sedang digulirkan dan akan diubah total. Apa yang akan diubah? Inilah kemerdekaan bagi pasien kronis. Menteri Kesehatan Budi mengumumkan, pasien penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil
tidak perlu lagi minta rujukan ke puskesmas setiap bulan. Ini adalah terobosan yang luar biasa manusiawi. Mekanisme barunya bagaimana? Sistem ini hanya berlaku untuk penyakit kronis yang butuh layanan kontrol rutin. Daftarnya jelas: pasien gagal ginjal atau cuci darah, jantung koroner, diabetes mellitus atau insulin, hipertensi berat, talasemia, hemofilia, dan pasien stroke yang sedang pemulihan. Pasien-pasien ini cukup datang 1 kali saja ke puskesmas atau fase 1. Dokter di puskesmas setelah melihat datanya yang kini sudah terintegrasi secara digital, akan memberikan rujukan jangka panjang. Surat rujukan ini tidak lagi berlaku 1 bulan. Surat rujukan ini bisa langsung berlaku untuk 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan atau 1 tahun. Apa artinya? Artinya selama 1 tahun penuh, pasien cuci darah itu bisa langsung datang ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah sesuai jadwalnya. Pasien jantung itu bisa langsung ambil obat ke apotik rumah sakit setiap bulan. Tidak ada lagi drama antre di puskesmas. Tidak ada lagi tekor ongkos bolak-balik. Ini adalah pemangkasan birokrasi paling radikal dalam sejarah JKN. Ini adalah win-win solution. Bagi pasien, ini adalah kemerdekaan, menghemat waktu, tenaga, dan uang. Bagi puskesmas, ini adalah pembebasan. Antrean tukang stempel hilang. Dokter dan perawat puskesmas akhirnya bisa kembali ke kitah mereka. Mereka bisa kembali ke lapangan, melakukan screening 14 penyakit mematikan termasuk jantung, diabetes, dan kanker dari rumah ke rumah. Bagi negara atau BPJS, ini adalah investasi. Dengan membebaskan puskesmas untuk melakukan pencegahan, Menteri Kesehatan Budi sedang bertaruh. Dia ingin menekan angka penderita baru penyakit katastrofik. Jika jumlah penderita stroke baru bisa ditekan, jika jumlah penderita gagal ginjal baru bisa dicegah, maka dalam 5-10 tahun ke depan, BPJS akan hemat triliunan rupiah. Ini adalah pergeseran fokus total, dari kuratif yang mahal menjadi preventif yang murah. Tentu ini tidak mudah. Rumah sakit harus siap dengan sistem digital yang terhubung. BPJS harus memastikan data pasien kronis ini terkunci dan valid. Tapi arahnya sudah jelas. Era BPJS merepotkan akan segera berakhir. Menteri Kesehatan Budi sedang membongkar sistem lama yang bikin tekor itu dan menggantinya dengan sistem yang lebih efisien, lebih manusiawi, dan lebih menghemat anggaran negara.